Selamat siang, teman-teman. Nama saya Dr. Maria Teresia Feni. Siang hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini yaitu merupakan suatu glikosaminoglikan atau polisakarida. Dia adalah komponen utama dari matriks ekstraseluler, yaitu menghubungkan protein filamen, kolagen fiber, dan jaringan konektif. Asam hyaluronat ini terbentuk dari polimer polisakarida yang terdiri dari D-glukorik asid dan D dan N asetil glukosamin yang dihubungkan dengan ikatan beta-1,4 dan ikatan beta-1,3 glikosid. Di sini adalah gambar struktur molekul dari asam hyaluronat yang saya ambil dari jurnal Aesthetic Surgery. Asam hyaluronat ini sebenarnya ada di dalam tubuh. Contohnya terbanyak adalah kulit 36%, cairan sinovial sendi, vitreous body pada mata, dan tali pusat. Seiring dengan pertambahan usia, jumlah asam hyaluronat di kulit itu makin menurun, menyebabkan peningkatan kerutan pada wajah. Cairan sendi juga berkurang, menyebabkan osteoartritis. Jadi, perusahaan kosmetik itu berlomba-lomba membuat produk asam hyaluronat yang dapat bertahan lebih lama di dalam jaringan lunak. Jadi contoh-contohnya, ada yang disuntikkan, disebut dengan filler, ada juga yang dioleskan. Jadi bagaimana sih farmakokinetik dari asam hyaluronat? Sebenarnya farmakokinetiknya itu tidak diketahui secara pasti. Namun pada pria dewasa dengan berat 70 kg, dia memiliki 15 gram hyaluronik asid di dalam tubuh, di mana setiap harinya 5 gram dari hyaluronik asid itu akan terganti. Asam hyaluronat ini secara cepat dibersihkan dari sirkulasi sistemik dan penyerapan utamanya lewat endotel dari liver. Yaitu akan terdegradasi menjadi monosakarida dan produk oksidasinya. Evaluasi keamanan HA ini contohnya pada pasien osteoartritis aman, dapat ditoleransi tubuh, dan administrasi injeksinya juga dapat diulang. Fungsinya apa saja sih asam hyaluronat ini? Dia bisa menjadi terapi injeksi pada osteoartritis, penetrasi keratoplasti, operasi mata pada reticular detachment, memperbaiki volume wajah yang hilang atau yang disebut dengan filler. Sejarahnya, filler itu pada tahun 1893 oleh Dr. Neber, dia itu mulai mengganti kehilangan jaringan dengan gumpalan lemak subkutan yang disuntikan. Bahan lain yang pernah digunakan, contohnya parafin dan silikon, namun bahan ini ilegal karena menyebabkan reaksi granuloma pada benda asing. Pada awal tahun 1970, kolagen mulai digunakan sebagai bahan filler, disusul penambahan asam hyaluronat yang semakin hari semakin populer. Filler sendiri banyak digunakan terbuat dari asam hyaluronat. Mengapa sih filler itu populer? Jadi ada anggapan bahwa keinginan masyarakat modern untuk tampil cantik, muda, menolak penuaan. Juga ada minat yang besar terhadap prosedur non-invasif. Ada perkembangan teknologi untuk bahan yang disuntikkan dalam kulit membuat kebutuhan untuk injectable itu makin meningkat di seluruh dunia. Juga ada peranan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, contohnya artis, influencer, yaitu membuat masyarakat ingin mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya, apakah filler yang disuntikkan ke wajah itu? Filler adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, mengisi kekurangan volume pada dermis dan lemak subkutan. Sifat filler yang opsional itu durasinya cukup lama di dalam tubuh. Nyeri pada penyuntikan minimal, dia non-toksik, tidak bermigrasi, tidak berasal dari hewan, mudah di penyuntikannya, mudah di penyimpanannya, dia dapat terdegradasi oleh tubuh dan tidak memancing reaksi imunologis. Indikasi pada penyuntikannya itu, misalnya ada kerutan statis pada wajah. Ada untuk memperbaiki penampilan wajah, makin hidung contohnya, atau manjangin dagu. Dia penanganan deformitas pada wajah, mengobati scar hipotrofik pasca akne atau pasca varises,
atau pasca varicella, maaf, atau ada penyakit kulit, angular dermatitis, scleroderma, AIDS, atau lipoatrofi. Dia dapat meremajakan punggung tangan, leher, senar, dekolet, dan genital. Kontraindikasi yang mutlak tidak boleh disuntikan filler adalah wanita yang hamil atau menyusui, ada infeksi pada area yang akan disuntikan, misalnya terdapat herpes simplex atau akne, ada jaringan hipertrofik atau scar keloid, dia juga ada abnormalitas dari darah, misalnya trombositopenia atau penggunaan antikoagulan. Komplikasi dari penyuntikan HA ini terbagi menjadi dua, komplikasi dini dan komplikasi lambat. Komplikasi dini contohnya ada nyeri, eritema, hematoma, idin, asimetris, ada reaksi hipersensitivitas dan menyebabkan anafilaksis, ada nekrosis jaringan ataupun kebutaan. Sedangkan komplikasi lambat itu termasuk di dalamnya adalah nodul, efek tindal, abses, infeksi, biofilm, granuloma, ada komplikasi sistem saraf, ataupun migrasi. Komplikasi yang paling ditakuti adalah komplikasi vaskular yang menyebabkan emboli lalu nekrosis kulit. Atau dia bisa mengakibatkan kebutaan permanen kalau sumbangannya itu mengalir ke arteri retina. Komplikasi ini sebenarnya dapat diterapi dengan penggunaan enzim hyaluronidase sesegera mungkin. Sedangkan ada lokasi berbahaya pada penyuntikan resiko yang mengakibatkan kebutaan. Contohnya glabella, regionasal, nasolabial fold, dan dahi. Di sini penyuntikan filler itu bisa deep, superficial deep, deep dermal, ataupun di subcutaneous dari tisu. Bagaimana sih strategi penata laksanaan dari komplikasi vaskular? Kalau misalnya dia terlihat pada kulit itu ada nyeri yang hebat setelah penyuntikan, disertai dengan kepucatan pada kulit, stop penyuntikan itu, lalu disuntikan hyaluronidase pada area yang putih dan sekitarnya, itu jika fillernya terbuat dari hyaluronic acid. Juga lakukan evaluasi berkala minimal 6 jam pasca tindakan. Apabila pasiennya itu mengeluh adanya nyeri sekitar mata, ada perubahan pandangan, stop saat itu juga penyuntikan filler dan rujuk sesegera mungkin ke oftalmologis. Pertimbangan juga untuk menyuntikkan hyaluronidase pada area yang disuntik dan sekitarnya. Lakukan juga evaluasi minimal 6 jam pasca tindakan. Nah, asam hyaluronat sebagai penutup, asam hyaluronat ini adalah merupakan polisakarida glikosaminoglikan yang tersusun di matriks ekstraseluler. Dia ada dalam tubuh, contohnya pada kulit, sendi, mata, dan tali pusar. Jumlah dari asam hyaluronat ini akan semakin berkurang seiring dengan waktu, akibatkan penuaan dan penyakit osteoartritis. Terapi injeksi asam hyaluronat yang populer di masyarakat, contohnya injeksi osteoartritis dan injeksi filler. Filler itu merupakan bahan suntik untuk memperbaiki penampilan dan kehilangan volume kulit. Perlu diperhatikan komplikasi dari penyuntikan filler yang bahaya, contohnya emboli, oklusi vaskular, sampai kebutaan. Diperlukan teknik yang baik, pengetahuan anatomi, terus evaluasi juga pasca penyuntikan. Ketika terjadi komplikasi nekrosis di kulit, tandanya adalah pucat dan nyeri, stop penyuntikan, suntikan hyaluronidase, dan evaluasi 6 jam ke depan. Sedangkan pada gangguan penglihatan pasca suntikan, stop segera, rujuk ke bagian oftalmologis, dan suntikan hyaluronidase sesegera mungkin. Demikian presentasi saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya cari. Semoga yang saya berikan berguna. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih.